kembali lagi dengan obrolan singkat FMPI Politeknik AK Bogor. Di sini saya Farah Kiladiba selaku staf Infocom dari FMPI Politeknik AK Bogor. Oke, di obrolan singkat kali ini saya ditemani dengan kakak-kakak kece. Di sini ada yang ganteng, ada yang cantik juga. Mungkin penasaran kali ya, kita kenalan dulu mulai dari kakaknya. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Safrilia. Saya jurusan pengolahan limbah industri semester 5. Untuk kesibukan akhir-akhir ini, saya baru selesai magang. Sekarang lagi nyusun-nyusun TA aja sih. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Rizal. Aku dari jurusan Analis Kimia dan sekarang lagi semester 5 di AK Bogor. Terus untuk kesibukan sekarang nggak jauh-jauh, kita baru beres ujian juga dan ntar next kita mau PKL gitu. Oke, tadi bersama Kak Rizal dan Kak Safriel. Nah, di obrolan singkat kali ini kita mau bincang-bincang santai aja ya mengenai apalagi Politeknik AKA Bogor ini termasuk kampus di bawah pemerintahan perindustrian Indonesia. Terus apalagi sekarang perkembangan industri itu sangat melesat banget kan. Dari yang kita ketahui kan udah banyak perubahan, pastinya selalu berkembang di setiap kebutuhan kita sehari-hari. Nah, menurut kakak nih sebagai dari semester 5 bentar lagi lulus dong, tinggal nyusun tugas-tugas akhir aja gitu. Pasti udah paham banget tuh industri di Indonesia apalagi itu seperti apa. Nah, aku mau tanya nih Kak, dasarnya dulu, industri itu apa sih menurut Arijal sama Tess April ini? Oke, industri menurut aku tuh adalah sebuah kegiatan yang akan menghasilkan sesuatu gitu, mau jasa ataupun produk gitu. Itu aja sih. Kalau Rizal? Oke, industri ya. Secara definisi dulu ya. Oke, mungkin secara definisi untuk industri itu kan, apalagi di Indonesia itu kan suatu kegiatan perekonomian ya, untuk menunjang di Indonesia sendiri. Nah, benar kata Safril sendiri bahwa industri itu juga di mana di sana ada juga proses, yaitu apakah proses produksi atau menghasilkan suatu bahan. Nah, namun lebih spesifiknya sih industri ini lebih ke sektor ekonomi juga masuk, sektor industri juga masuk, di mana perekonomian dari hasil-hasil produksi yang mereka hasilkan. Mungkin seperti itu ya, kalau untuk secara definisi dari industri itu sendiri. Oke, mungkin industri itu bisa banyak cabangnya gitu ya Kak. Nah, pada saat ini gitu kan, industri tuh banyak yang bilang industri tuh banyak perubahan, terus pasti selalu berkembang gitu. Nah, menurut AATT di sini industri yang perkembangan yang sekarang lagi terlihat menurut AATT itu apa gitu? Yang terlihat perkembangan sekarang. Oke, menurut aku sendiri untuk perkembangan industri di Indonesia saat ini tuh yang paling terlihat penggunaan teknologi kayak seperti robot gitu yang udah dikendalikan oleh komputer seperti itu ya. Terus AI, jadi memaksimalkan waktu untuk menghasilkan suatu produk gitu. Jadi lebih efisien dan cepat gitu aja sih. Oke, berarti ini lebih ke perkembangan industri di Indonesia ya jatuhnya ya. Oke, kalau untuk perkembangan industri sendiri, kalau Indonesia benar, kalau Safri bilang udah ada perkembangan teknologi, lebih tepatnya kita sebutnya sekarang udah di masa-masa 4.0 ya, kalau di Indonesia sendiri. Nah, apalagi kalau misalnya memang untuk perkembangan Indonesia udah sangat pesat sih harusnya. Udah dari perkembangan zamannya sekarang udah mulai masuk ke 4.0 dan juga ditunjang sama pemerintah, udah mulai support ya dari industri kita di Indonesia sendiri. Walaupun memang kita belum sebesar industri-industri di negara lain, negara lebih maju ya. Mereka mungkin udah 5.0, kita masih 4.0, tapi nggak apa-apa, itu namanya perkembangan di Indonesia sendiri gitu. Mungkin kayak gitu ya kalau untuk perkembangan sendiri di Indonesia. Kalau begitu Indonesia merasa tertinggal nggak dengan negara-negara lain gitu dengan perkembangan yang ada ini? Oke, kalau misal di definisi tertinggal ya,
kalau misalnya kita merasakan ya, kita kalau misalnya ke negara lain ya mungkin merasa tertinggal ya. Cuma ya namanya ini perkembangan kan. Dari untuk penerapan industri 4.0 itu bukan hanya suatu teknologi saja, tapi SDM juga harus mendukung gitu. Jadi bukan hanya suatu teknologinya yang harus ditingkatkan, tapi SDM industrinya juga harus dukung, termasuk pemerintah ataupun dari kementerian sendiri menciptakan politeknik industri ya, itu sebagai salah satu guna untuk meningkatkan SDM industri sendiri gitu. Jadi bukan hanya teknologi tapi juga SDM-nya juga harus ditingkatkan gitu. Oke, mungkin bisa disimpulkan kalau untuk meningkatkan perkembangan industri yang ada itu harus SDM juga mendukung gitu. Tidak hanya ya kita bikin ini bikin itu, tapi kalau misalnya nggak ada yang ngegerakin buat apa ya. Nah selanjutnya, AATT ini kan masih mahasiswa nih kan ya. Apa sih pendapat AATT sebagai mahasiswa mengenai perkembangan industri ini? Gitu. Pendapatnya yang ada kayak di industri ini tuh menurut AATT seperti apa? Tadi kan secara umum ya di Indonesia gitu ya yang terlihat. Nah sekarang pendapatnya nih dengan tadi yang sudah disebutin kayak AI, terus 4.0 itu tuh pendapat AA gimana? AATT tuh gimana? Oke, di sini aku jawab dari sisi negatifnya aja ya mungkin. Menurut aku untuk sisi negatifnya kita sebagai mahasiswa di era digital yang serba canggih gitu ya, serba instan. Menurut aku tuh kita bisa aja kalah gitu sama teknologi buatan manusia itu sendiri. Karena apa? Mungkin bisa aja kita jadi ketergantungan gitu menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Jadi nggak ada improve gitu, nggak ada improvisasi gitu ya. Terus kita jadinya di mode aman aja gitu, kayak mode nyaman, menggunakan teknologi-teknologi tersebut gitu, nggak mengembangkan hal-hal yang ada gitu menjadi lebih baik gitu. Iya. Oke, mungkin gimana dengan tanggapan Arizal gitu? Oke, ini lebih pendapat kita sebagai mahasiswa ya. Oke, kalau dari mahasiswa sendiri ya, apalagi kita mahasiswa industri ya, lebih tepatnya. Nah, kita memang juga dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja industri. Kalau dilihat dari industri sendiri, sekarang sebenarnya banyak, ada plusnya ada minusnya gitu kan. Tadi mungkin dari Safril sendiri ngomong mengenai negatifnya ya, atau minusnya dari segi kita nanti sebagai tenaga industri gitu kan, takut tersaingi dan ya gitu kan. Nah, terus kalau dari positifnya sendiri ya, mungkin karena memang kita basic udah di kampus kementerian ya, dan kita juga udah punya kurikulum link and match ya, dual system, jadi link and match ke industri itu menjadi poin plus sebenarnya. Dan itu sebenarnya bisa langsung penerapan kita ke industri. Nah itu positif sebenarnya kalau misalnya dari pemerintah udah dukung untuk kita menunjang di industri sendiri. Namun kalau misalnya tadi negatifnya memang benar, kalau misalnya AI teknologi udah semakin canggih, itu bakal bisa menjadi ancaman nih sebagai kita tenaga industri. Tapi aku pernah dengar dari kemarin dari salah satu salah satu bidang lah, dia adalah head office DPD yang memang bergerak di AI sendiri. Dia bilang kalau misalnya mahasiswa jangan takut terhadap ancaman ataupun teknologi yang ada gitu, karena semakin berkembangnya zaman, teknologi itu nggak bisa dihentikan gitu. Jadi kita yang harus beradaptasi dengan teknologi, kita yang harus beradaptasi dengan AI. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai ancaman sebenarnya. Walaupun memang agak was-was ya kita sebagai mahasiswa gitu. Tapi memang sekarang tantangannya lebih bukan ancaman ya jatuhnya sekarang, jadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa gitu. Mungkin seperti itu. Baik, tadi kan AATT udah menyebutkan pandangan gitu kan, pendapat tentang perkembangan industri yang ada. Nah, sekarang ini aku mau tanya ke AATT gitu kan, apalagi kita sebagai mahasiswa juga gitu kan, bingung buat selama perkembangan industri ini apa sih yang harus kita siapkan dan apa sih yang harus kita lakuin dengan prosesnya perkembangan industri ini, seperti itu. Dari aku dulu paling ya. Oke.
apa sih yang harus kita siapkan gitu ya sebagai tenaga kerja industri ya, lebih tepatnya gitu. Sebenarnya bukan hanya kita, sebenarnya pemerintah juga udah support sebenarnya dari apa namanya persiapan ataupun dari kampus kita juga sebenarnya udah mempersiapkan. Dari mana aku bisa bilang mempersiapkan? Dari hal-hal misalnya kayak UKOM, sertifikasi seperti itu dan ataupun pelatihan-pelatihan ISO, sebenarnya itu adalah suatu hal langkah mempersiapkan kita sih sebagai tenaga kerja industri untuk memenuhi kebutuhan industri. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kita punya Ujicom itu kita diberikan sertifikasi kompetensi. Nah, kompetensi itu yang akan digunakan di dunia industri sebenarnya. Dan juga untuk penerapan misalnya ISO 9001, ISO 14000. Nah, itu sebenarnya kenapa diterapkan seperti itu? Karena memang kebutuhan industri seperti itu gitu loh. Nah, makanya kita dari kampus sendiri bahkan kita juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Jadi walaupun memang tidak semuanya ya dari kampus untuk mempersiapkan kompetensi. Nah, tapi kita juga bisa nih ikut-ikut pelatihan ataupun sertifikasi kalau misalnya mempunyai dana berlebih ya, boleh tuh ikut-ikut sertifikasi mengenai pelatihan-pelatihan gitu. Itu boleh banget, itu bakal jadi poin plus lah kita di dunia industri gitu. Itu mungkin dari segi hard skill ya. Tapi mungkin dari soft skill, nah mungkin nanti bisa dijelasin sama si Safril dari soft skill sendiri gitu. Boleh. Oke, untuk dari aku, untuk soft skillnya sendiri itu bisa dimulai dari diri sendiri. Itu contohnya kita meningkatkan interaksi sosial, terus melatih berbicara kita di depan umum, terus manajemen waktu juga, terus kita turun langsung untuk bekerja gitu. Itu juga menurut aku kerjasama dalam tim gitu kan, itu kan juga soft skill, itu perlu dilatih sih. Baik, tadi kan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu lebih ke general ya, umum ya, pandangan kita sebagai mahasiswa, terus ya pokoknya definisi-definisi general lah. Nah, boleh nggak sih aku mau tahu buat tentang AATT gitu kan, selaku mahasiswa juga, selaku apalagi mahasiswa di bawah Kemenparin juga gitu kan, ada nggak sih rencana gitu atau AATT tuh mau ngapain gitu, kontribusinya buat di industri ini gitu, apalagi sudah diketahui kan perkembangan industri ini seperti apa gitu. Untuk aku sendiri, kan aku udah pernah magang ya, lumayan sih setahun, dan aku merasa nyaman-nyaman aja. Mungkin untuk nanti ketika sudah lulus gitu, rencana aku tuh bakal terjun lagi ke dunia industri, lebih belajar lagi, lebih memperdalam ilmu yang belum didapat pas magang gitu. Terus lebih menunjang karir aja sih sebenarnya. Terus di sela-sela kesibukan juga mungkin akan menaikkan pendidikan gitu ya. Kan kita diploma kan, mungkin meneruskan ke sarjana gitu. Udah sih dari aku itu aja. Oke, mungkin dari aku sendiri ya, karena berhubung juga belum PKL ya, jadi belum ngerasain juga dari dunia industri. Yang pasti sih kalau untuk kedepannya, yang pasti bakal terjun ke industri. Kenapa? Memang kita sebagai mahasiswa industri masa nggak terjun ke industri gitu. Sedangkan kita dipersiapkan untuk tenaga kerja industri. Ya. Yang pasti bakal terjun ke industri. Sama sih sebenarnya sama Safril, bakal lanjutin pendidikan juga buat jenjang karir ke depannya. Dan sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri lebih ngalir aja sih sebenarnya. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Karena banyak banget sih untuk kebutuhan di industri sendiri. Bisa aja kita nih sebagai mahasiswa kalau nggak terjun ke industri, kita jadi pelaku usaha industri gitu. Kita yang menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat ya, karena memang kita udah punya basic ya. Jadi kita buka industri sendiri ataupun usaha-usaha kecil lah, ibarat IKM dan UKM gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Dan bisa juga kita sebagai mahasiswa terjun langsung ke mau jadi pegawai negeri sipil yang mungkin langsung ke Kementerian Perindustrian. Nah, itu lebih menunjang dan mungkin mendukung ya, lebih kayak support kita sebagai mahasiswa industri untuk lebih banyak bekerja lagi di pemerintahan gitu. Mungkin itu dari segi pemerintahan. Mungkin itu aja dari aku sendiri gitu. Oke, udah
cukup lama ya kita berbincang-bincang ini, tidak terasa waktunya ya sudah di penghujung penutup lah ya. Mungkin ATT juga mempunyai kesibukan masing-masing gitu kan, apalagi tingkat semester 5 ini yang semangat ya nyusun tugas akhirnya. Buat Arijal juga semangat buat mempersiapkan magangnya gitu kan, jaga kesehatan gitu kan. Mungkin terakhir nih, ada nggak dari ATT buat harapan-harapan buat perkembangan industri? Mau seperti apa sih? Mungkin dari aku aja ya. Aku mewakili harapan bukan hanya untuk industri tapi juga kita sebagai mahasiswa ya. Mungkin untuk harapan ya sendiri, kalau bisa kita sebagai mahasiswa banyak disupport kembali mengenai kebutuhan industri, baik tadi dari pelatihan ataupun sertifikasi, itu bisa lebih disupport kembali. Jadi kita bisa banyak nih yang bisa kita jangkau buat kebutuhan industri tadi. Jadi kayak uji kom maupun sertifikasi kita bisa lebih banyak dapat gitu. Jadi adanya support dan perbaikan sih sebenarnya untuk kurikulum ataupun sistem belajar kita. Mungkin sekarang dua sistem ya, itu bisa diperbaiki dan lebih bisa mensupport kita di dunia industri gitu. Dan untuk industri, aku harapannya sih sekarang udah 4.0 ya, dan pemerintah sebenarnya udah banyak nih mensupport dari industri sendiri. Harapan aku industri di Indonesia lebih pesat lagi berkembangnya. Jadi bukan hanya suatu industri yang hanya mengolah satu bidang saja, tetapi kalau aku harap sih di Indonesia udah bisa menerapkan hilirisasi industri ya. Jadi kayak dari hulu ke hilir itu mereka udah ada gitu. Jadi pemanfaatannya dari kegiatan perekonomian juga lebih meningkat gitu. Jadi enggak kita punya SDM, kita punya sumber daya dari alam juga. Jadi jangan kita ibaratnya kita tambang, kita ngambil hasil tambangnya, kita ekspor, lalu diekspor lagi ke Indonesia baru kita jadikan produk, itu jangan ya. Jadi lebih semuanya kalau bisa di Indonesia gitu. Dari awal mereka tambang masuk ke pengolahan, diolah di Indonesia sampai jadi produk di Indonesia gitu. Jadi hilirisasinya bekerja aktif gitu di Indonesia semuanya untuk perekonomian di Indonesia. Mungkin itu aja, dan harapannya pemerintah juga bisa support kita sebagai mahasiswa industri. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, wah, aku sebagai mahasiswa semester 1 ya Teteh merasa oh my god, industri ini seluas itu gitu kan. Merasa obrolan ini Masya Allah gitu kan. Terima kasih banyak buat Arijal, Teh Safril, udah mau temenin aku nih buat bincang-bincang industri itu seperti apa, industri itu apa. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku tutup aja sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di obrolan singkat selanjutnya. Bye bye.